Berangkat ke pelabuhan, nerima uang bonbonan senilai 4 juta, cuma keterima uang bonbonan 500.000. Muncul tuh sesosok yang kayak ratu, Mang, di depan muka kita semua. Jadi ABK itu pada ngeliat. Kalau di Cirebon itu kan kayak hantu laut tuh, Mang. Nemuin kotak kecil lah, sedang segini, pas dibuka itu ada dalamnya itu ada boneka. Dan ngomong si Pak Ustadz itu ke orang tuanya si Rizky sama ke ABK lain termasuk saya. Nih katanya, kapal ini pesugihan. Tapi kapal itu sampai sekarang masih ada ya? Ngomong-ngomong sih baru dengar tadi di info dari Tekong, saya kan punya nomornya tuh. Tenggelam kapalnya, kena badai. Katanya di Agustus bulan ini tenggelam. Kapal cumi besar berlayar di lautan luas, selalu pulang membawa hasil yang melimpah deras. Namun, di balik itu tersimpan rahasia kelam tentang ritual goib yang dijalankan diam-diam. ABK satu persatu menghilang tanpa suara sebagai persembahan bos kapal untuk sang penguasa. Sebuah praktik ritual pesugihan kapal dengan tumbal disaksikan dan dirasakan langsung oleh Mas Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat malam mencekam, apa kabar sobat di malam hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sobat, hari ini sudah kita hadirkan narasumber baru nih. Namanya Mas Jul. Mas Jul ini dari Cirebon ya. Apa kabar Mas Jul? Alhamdulillah baik, Mang. Mas Jul punya pengalaman di tahun ini ya, tahun 2025. Jadi ABK kapal. Benar. Anak buah kapal, di kapal nelayan, di kapal ikan maksudnya. Iya. Betul ya? Betul. Dan cuman bertahan 4 bulan katanya. Karena seram di lautan itu seram ya. Banyak kejadian yang tidak diduga. Hantu-hantu laut muncul. Iya, betul. Oke. Mas Jul, aktivitas apa Mas Jul? Kegiatannya sekarang? Saya aktivitas hari-hari sekarang bantuin orang tua jualan. Jualan ya? Iya. Jadi setelah dari laut sekarang jualan aja gitu. Sempet nggak kepikiran untuk balik lagi ke laut? Udah nggak mau lagi ya? Udah nggak mau lagi. Jadi Cukup hitung-hitung kapok gitu ya? Iya. Tapi kan gajinya gede di situ. Bon-bonan aja sih yang gede. Kalau gajinya sih kecil sebenarnya. Maksudnya bon-bonan gede itu gimana? Itu di awalnya. Oh, dikasih Iya, awal. dikasih awal. Itu dibayar nantinya. Iya. Dicicil. Dibayar. Iya. Oh, begitu ya. Kesananya sih sedikit lagi dapatnya ya. Iya, kecil. Baik sobat, kita akan segera mendengarkan nonton kisah dari Mas Jul ya. Iya. Malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Jul. Jadi gini, Mang, di awal bulan itu saya itu kan udah nggak dapat kerjaan, ngelamar sana sini, nggak ada panggilan. Sempat ada tapi nggak ada kelanjutan info lain. Lalu di tanggal 3 teman saya si Petot itu nge-WA saya, katanya mau kerja di laut nggak jadi ABK, dapat bon-bonan nih. Nah di situ saya masih mikir, ya udah nanti saya pikir-pikir dulu. Nah kemudian besoknya di jam 7 malam si Petot nanya lagi, nge-WA lagi ke saya, gimana jadi berangkat nggak? Travel udah nunggu tuh di depan. Ya udah,
Jadi saya nggak pikir panjang, saya kemas-kemas barang, langsung berangkat. Udah izin orang tua? Di situ udah izin orang tua. Dan bawa bekal nggak? Bawa pakaian aja. Bekal uang gitu? Nggak. Bawa Malah pakaian dikasih aja. uang ya? Sama perusahaan dikasih uang, itu bon-bonan. Lalu pas udah di travel, saya kira tuh langsung di pelabuhan waktu malam itu. Nah, saya bilang kan ke si Petot itu, ini mah bukan pelabuhan. Iya, di mes. Ya udah, saya paling lewat Shalom. Saya mikir kayak gitu. Nah, di situ di mes selama seminggu. Kemudian si calonnya itu nemuin saya sama si Petot itu, teman saya ngajak, kamu sama si Petot langsung berangkat di siang hari. Di siang hari saya, Petot bersama calo tersebut berangkat ke pelabuhan. Di situ calonnya itu bertemu dengan tekongnya sama saya juga, nerima uang bon-bonan senilai 4 juta waktu itu, dan saya cuma keterima uang bon-bonan 500.000. 4 juta keterimanya hanya 500. Iya. Gimana hitungannya itu? Di saat saya waktu itu minta hitung-hitungan, banyak alasan yang calo itu ngomong ke saya, selama seminggu kamu makan sama ngopi di sini, sama belanja pancingan juga itu dipotong sama uang bon-bonan tersebut. Ya udah, saya tanpa pikir panjang langsung saya naik ke kapal itu. Di sana waktu di kapal itu saya ketemu Tekong, saya kenalan juga sama Tekong, orang Indramayu, jadi saya rada tenang lah karena orang sendiri mikirnya gitu kan. Tekong itu kapten kapal ya? Kapten kapal, Bang. Nah, waktu di malam hari itu, Mang, Tekong itu ngomong ke semua ABK lepas tali. Sebelum lepas tali nih, Mang, saya sempat dengar tuh pembicaraan Tekong sama bos kapal. Jadi itu dia ngomongnya, bos kapalnya itu ke Tekong itu, jangan lupa ya dibakar. Lah, saya kaget kan, dibakar apa ya? Saya mikir kayak gitu kan. Jadi mau nanya takut kena marah juga sayanya. Ya udahlah, tanpa pikir panjang. Bosnya tuh jadi itu orang, dia punya 4 kapal Sumi semua. Ya dari penampilan juga sederhana sih, sama kayak kita. Nah, pada malam itu juga Tekong nyuruh ABK lepas tali, kapal berangkat. Perjalanan cukup lama sih, Mang. Waktu pemberangkatan kapal itu ke tengah laut, ada ombak-ambing gitu. Perut juga ngerasa mual karena mungkin saya baru kan di laut. Jadi ya udahlah, udah dapat bon-bonan juga, udah nerima uang juga, mau bagaimana lagi. Setelah di perjalanan sangat cukup lama, Tekong nyurunin jangkar. Dan itu menyuruh ABK katanya turun jangkar. Dan itu di titik poin 12. Dan di situ perbatasan Indonesia sama Malaysia nih, Mang. Itu di Kalimantan. Di saat turun jangkar, Tekong turun ngomong ke semua ABK, siapin alat mancing. Ya udah kan, saya ambil tuh alat mancing yang di ember saya tuh. Si Petot sama saya dapat kenalan baru di sana. ABK juga, namanya itu si Rizky, Mang. Jadi dia yang udah pengalaman ngebantuin saya, ngedeketin saya, bantuin. Sini, saya bantuin bikin alat pancing buat cuminya. Ya udah, di situ saya, Petot sama si Rizky bikin alat pancing tuh, Mang. Setelah bikin alat pancing, Tekong turun lagi, ngomong ke semua ABK, buka lewang katanya. Ya udah kan, saya ke depan kapal. Buka lewang itu buat ngejaring ikan, Mang. Jadi itu jaringnya itu gede, ya untuk ngejaring ikan, cumi yang nggak mau makan di pancingan. Karena mungkin saya tuh kan baru, ya udah saya nurut aja lah apa kata orang lama.
Saya bantuin buka lewang. Setelah habis buka lewang, langsung tuh Mang, Tekong ngomong mancing. Ya udah kan, pada mancing. Di situ saya mancing masih aman-aman aja Mang. Udah sebulan berlalu. Di awal bulan kedua masih di poin 12 tuh Mang waktu itu. Tapi di pertengahan tanggal 15 di bulan 2 di pagi hari Tekong turun. Angkat jangkar katanya. Ya udah kan. Posisi lagi pada nyantai. Suruh angkat jangkar. Ya mungkin pikiran Tekong pancingan sepi kan, udah sebulan. Karena pancingan waktu di poin 12 itu paling gedenya itu orang lama itu dapat 10 kilo, 15. Dan sekarang itu cuma dapat 5 kilo, 6 kilo tuh Mang waktu itu. Saya juga waktu itu dapat 10 kilo. Itu yang dapat 10 kilo itu cuma 4 orang Mang. Ya mungkin karena Tekongnya pikirannya pancingan sepi kan. Jadi pindah tuh di titik 9. Perjalanan arah pulang tapi di titik 9. Situ juga ada ombak. Kapal udah miring. Perut ngerasa mual juga kan Mang. Udahlah kuat-kuatin kan saya di situ. Disuruh layaran juga tuh. Karena kalau nggak layaran dipotong 500.000 Mang waktu itu. Kata Tekongnya, kamu nggak layaran, potong 500.000 ya. Udahlah, saya ikutin lah. Nah waktu udah nyampe titik 9 nih Mang, saya kan nggak tahu titik 9 di daerah mana. Tapi kata Tekong udah di titik 9. Ya udah, kapal turun jangkar tuh. Kapal turun jangkar itu nyampe di jam 4 sore Mang. Di jam 4 sore itu Tekong ngebangunin ABK. Ada setengah juga ABK yang pada tidur. Tekong itu ngebangunin katanya, persiapan mancing. Ya udah, saya nggak banyak pikir juga, saya ambil pancingan tuh. Siapin alat pancing di sore hari. Semuanya pada sibukin alat pancing di situ. Lalu di jam 5 sore mesin kapal bunyi Mang. Lampu pada nyala. Jadi itu pas waktu di titik 9 kapal itu ada 5 tapi berjaraknya jauh-jauh Mang. Dan di situ kapal yang saya naikin aja sendirian di tengah, yang lainnya itu pada ngejauhan. Abis mau maghrib lah, sebelum maghrib mesin kapal udah pada nyala semuanya. Ya udah pada mancing di situ Mang. Dan di situ di malam Jumat Mang, di jam 7 nih Mang, si Tekong itu ngomong ke Babe, nyalakan cenah. Nah saya kan sempat dengar tuh Mang, karena kan deket tuh sama tempat pancingan saya. Si Tekong tuh ngomong ke Babe, jangan lupa ya nyalain. Nah kebetulan kan Babe kan orang Indramayu, orang patrol, jadi ada bahasa Sundanya sedikit tuh. Karena saya kan ngerti juga bahasa Sunda. Babe ngejawab, kehelat. Ngomongnya kayak gitu Mang. Nah selang berapa menit tuh, saya kok saya menyium kayak bau nyengat apa ya. Tapi saya mikirnya, ini mah bau menyan sama dupa. Nah di situ Mang. Terus Babe itu bawa kayak dupa sama menyan itu ngedeketin saya. Saya bilang kan ke Babe, jeung naon. Babe pertama diem dulu tuh Mang. Tiba-tiba Babe tuh masang dupa sama menyan di tempat saya mancing. Di pinggir kan ada tembok kosong tuh Mang. Jadi Babe itu nempelin dupa sama menyan di situ. Nah saya nanya lagi tuh, jeung naon. Nah Babe ngomong, tenyaho Tekong, urang mah titah wae. Ngomongnya kayak gitu. Ya udah kan, saya nggak banyak pikir lah, udah saya fokus mancing. Di jam 9 sampai jam 10 itu masih aman-aman aja Mang, nggak ada kejanggalan, nggak ada apa. Di jam 12 lalu di jam 1 tuh Mang ada tuh keganjalan.
kejanggalan di situ. Saya mancing, tiba-tiba tuh ada, saya pikir nggak tahu ikan, nggak tahu cumi mang. Waktu itu tuh ada yang narik. Nah saya tarik kan, wah berat nih. Saya pikir cumi kan atau ikan. Nah sampai si Petot itu ngomong ke saya, itu tarik, itu cumi mungkin, gede itu pasti. Katanya dia ngomong kayak gitu tuh. Ya udah saya tarik tuh. Tapi anehnya nih mang, waktu saya tarik nih ya, jadi tuh saya tarik, dia ikut narik. Saya lepasin, dia narik. Jadi sinarnya itu, saya itu tegang waktu itu. Saya coba tarik pelan-pelan, dan akhirnya pancingan saya putus. Nah si Petot nih teman saya nih, ngeledek saya, dia ketawa keras kan. Wah udahlah, saya tambah pikir panjang, saya ambil pancingan lagi, cadangan. Ya udah saya lanjut mancing kan. Saya mancing, saya lempar. Selang berapa menit nih mang, dapat lagi. Dapat. Pikir saya ikan, cumi kan. Tapi sama mang tarikannya. Anehnya itu tuh. Di saat saya tarik, dia ikut tarik juga ke bawah. Ya udah. Jadi si Petotnya itu turun, bantuin saya tuh narik. Sok tarik. Saya tarik kan, saya tarik. Nah, di saat udah keangkat, udah mau keangkat nih, si Petot balik lagi ke pancingannya, ke tempat pancingan itu. Saya tarik pelan, dan itu mang, saya di situ kaget. Dan saya dapetin itu bukan cumi, bukan ikan, tapi itu kayak buncul. Di situ tuh rambutnya panjang, mirip kayak alien, tuyul lah. Dengan kata lainnya tuyul. Itu telinganya itu kayak telinganya peri panjang, kukunya itu panjang, ada taringnya di sini. Tingginya segimana? Kalau tinggi saya nggak tahu mang. Saya ngelihatnya itu muka sama tangan. Ada semanusia kira-kira? Kalau dari lihatan saya waktu itu ada semanusia mang. Kalau buncul itu, kalau di Cirebon itu kan kayak hantu laut tuh mang. Ya dengar-dengarnya sih kayak tuyul, tapi berenangnya itu di laut gitu. Suka di laut lah. Nah ini sama mang, bentuknya kayak buncul. Saya teriak-teriak kan, buncul. Nah Tekong lihat tuh, mana, ini. Saya ngomong ke Tekong, ini Kong, ini buncul. Nah semua ABK yang di depan itu langsung lari ke saya mang. Di saat semua pada kumpul, udah di situ hilang munculnya. Udah kan, Tekong ngomong ke saya, udah biarin yang udah, kamu jangan bengong. Iya. Nah di situ saya baru nemuin satu itu, sangat jelas. Kemudian saya dikasih air sama Babeh, nih minum dulu katanya. Tenangin diri kamu. Ya Beh. Saya tenangin, saya sampai istighfar dalam hati. Setelah udah tenangin diri sendiri, lanjut saya mancing. Dan di jam 2 itu mang, di jam 2 malam, di hari Jumat, malam Jumat tepatnya, di situ saya ngelihat dari jarak jauh. Itu kepala mang. Ini kapal nih, dan jadi jaraknya itu nggak jauh sama munculnya itu kepala itu. Saya ngeliatin aja, ih kepala apa ya, saya lihat tuh. Saya liatin, perhatiin, kepalanya itu mirip yang kayak tadi mang, sosok yang tadi kayak muncul itu, ngeliatin saya terus. Saya istighfar kan, sebelum merem saya istighfar. Saya kucek-kucek mata tuh, pikir saya halusinasi kan. Ternyata masih ada mang di situ. Saya teriak-teriak lagi kan, buncul. Tekong langsung keluar dari kamarnya, lari, mana, itu. Tekong ngomong, mana bunculnya, itu bunculnya, kata saya tuh. Tapi anehnya nih mang, si Tekong nggak ngeliat. Pas saya buka mata masih ada itu buncul. Tekong langsung tuh balik badan saya, udah tenangin istighfar. Langsung dikasih minum lagi. Saya disuruh istirahat dulu tuh mang sama Tekong sebentar, duduk dulu buat tenangin diri. Setelah udah tenangin diri lagi, saya lanjut mancing. Ternyata udah nggak ada itu buncul. Ya udah, sampai pagi
udah nggak ada kejadian kejanggalan itu lagi. Lalu udah 2 bulan berlalu tuh Mang. Nah di awal 3 bulan nih Mang, malam Jumat lagi tepatnya Mang, itu lebih janggal lagi. Tapi di poin yang sama Mang, tetap di angka 9. Di jam 1 itu saya ngelihat sesosok warnanya putih Mang. Saya pikir bendera kan, bendera yang orang nelayan buat taur ngejaring. Taur tuh apa ya? Taur itu ngejaring Mang, ngejaring ikan. Jadi taur itu dimana cuminya yang nggak mau makan pancingan, jadi ditaur, dijaring. Benderanya itu arahnya itu nggak jaraknya nggak jauh Mang sama kapal saya. Karena kan lampu kapal saya kan masih jadi terang banget. Jadi masih kelihatan tuh bendera tuh lewat. Pikir saya bendera Mang di situ tuh. Tapi kok bendera jalannya itu nggak lurus. Kan kalau bendera karena ombak itu kan jalannya lurus Mang sampai ombang-ambing. Kalau ini enggak, kayak orang aja jalan. Belak belok. Di atas air itu ya? Iya di atas air Mang. Saya ngomong kan ke Petot. Tot, itu orang-orang. Mana itu. Nah, si Petot juga ngeliat Mang. Di situ. Iya. Udah. Jangan bilang katanya. Nah, tiba-tiba tuh sosoknya hilang Mang. Udah jarak jauh tuh hilang, mudar. Ya udah kan, waktu itu udah cuma ngeliat itu doang. Setelah di tanggal 5 tekong langsung ngangkat jangkar ya, kemungkinan juga pancingan juga sepi mungkin ya, karena taur juga dapatnya cuma ikan itu cuma 60 kilo. Biasanya kan 70 awal taur. Sekarang itu malah nurun 60 kilo, 50 kilo. Cumi juga taur itu kan biasanya dapat 1 kintal. Sekarang cuma dapat 50 kilo. Di situ kan cuminya itu cendol, susun 2, susun 3. Dapat semampar juga waktu itu. Ya udah, tekong sol lagi. Tapi di angka 12 Mang, naik lagi. Setelah di titik 12, tekong langsung keluar dari kamarnya, turun jangkar. Turun jangkar. Tapi di situ nggak mancing Mang. Istirahat sebentar. Nah langsung di jam 3 pagi taur. Tapi cuma 2 kali Mang waktu itu taurnya. Nggak berlebihan taur terus enggak. Udah sampai pagi di situ. Tetap bulannya sama, tapi di pertengahan Mang. Mendekati mau finish lah, hitungannya sebulan lagi kan. Jadi itu di tanggal 15 juga Mang. Tanggal 15, tanggal 16. Seperkiraan segitu. Jadi itu Babeh itu kan lagi mancing. Mancing. Nah Babeh ngomong tuh ke wakil tekong. Ngomongnya ngedele jurik teh cenah. Mana ngomongnya kayak gitu kan ke wakil tekong tuh. Tah cenah. Ngeliat, wah iya bener. Nah jadi wakil si tekongnya itu ngomong ke semua ABK, teriak-teriak, woi sini katanya, mau lihat setan gak aja. Udah kan pada deketin tuh. Saya juga ngeliat Mang. Jadi itu setan itu mirip kayak kayak Putri Duyung, ada mahkotanya, bawa tombak gitu, rambutnya panjang, tapi ininya ikan. Itu muterin kapal, muterin lampu. Itu jelas banget Mang, semua ABK itu pada ngeliat. Tekong juga ngeliat. Tekong ngomong, udah
biarin, udah lanjut mancing aja, jangan pikirin. Karena kan pas waktu ngeliatin tuh dia ke bawah, hilang tuh mang. Ya mungkin udah nggak ada kan, saya tanya kan. Ya udah lanjut mancing tuh di situ. Udah semuanya mancing lagi, jangan pikirin yang tadi. Ya udah kan, mancing. Terus habis mancing di mau pagi-pagi ngedekatin pagi, tawur lagi. Tawur itu waktu itu dapat lumba-lumba tuh mang. Pikir kata ABK yang lain tuh ngomongnya goreng dah. Saya pikir kan, lumba-lumba masa digoreng kan. Udahlah, kata Tekung jangan, lepasin aja. Ya udah, kami semua bergotong royong lepasin lumba-lumba tuh di situ. Setelah lepasin lumba-lumba, pagi berlalu dan di situ udah ke 3 bulan. Nah di awal bulan nih mang, dia mau pulang lah istilahnya. Udah 4 bulan sih hitungannya. Wah udah semangat lah mancing kan, karena mau pulang sebulan lagi. Mikir saya gitu kan. Nah tapi di titik yang sama mang, kami belum berpindah-pindah lokasi lagi. Titiknya sama di angka 12 waktu itu. Di awal tanggal, di tanggal 5, tapi bukan malam Jumat mang waktu itu mang. Di hari Rebo waktu itu, di tanggal 5 tepatnya, kami itu di jam 5 sore mancing seperti biasa. Mesin kapal udah nyala, lampu udah pada nyala. Tekong nyaranin mancing. Ya udah, kami mancing kan. Mancing. Belum ada kejanggalan yang lain gitu kan. Saya juga mikir, suruh Tekong, udah jangan bengong. Ya udah saya mancing biasa tuh mang. Waktu itu mancing biasa. Terus habis mancing, selang sejam, selang 2 jam, tawur lagi. Nah disitulah waktu itu Tekong keluar tuh, melihat pancingan keliling semua ABK. Dan di situ nih mang, di jam 12, teman saya yang ABK namanya si Rizky. Di situ dia makan tuh, lagi makan. Dia makan, saya juga kan diajak sama si Rizky. Jul, makan. Ya. Ya udahlah, saya gulung pancingan tuh. Diiketin di besi. Waktu itu di kapal. Saya ngaitin, Rizky juga ngaitin, saya makan tuh. Makannya nasi goreng bareng sama saya. Si Rizky kan duduk tuh di pinggir kapal. Dan saya juga kan duduk di pinggir kapal tuh. Tapi posisinya nih mang, gak makan bareng, jadi misah gitu. Dia di kanan, saya di kiri. Di situ saya udah habis makan, tapi si Rizky masih makan waktu itu mang, saya ngelihatnya. Setelah makan, saya langsung lah balik ke pancingan tempat saya. Saya lanjut mancing. Nah di saat saya mau ke belakang nih, saya ngeliat tuh si Rizky. Kok si Rizky kok bengong aja ya, diem aja. Saya panggil kan, mas. Gak dijawab. Ya udah saya deketin lah si Rizky itu. Saya deketin, saya towel tuh, mas. Diem aja. Nah waktu kedua kali nih mang, saya towel lagi kan, mas Rizky, mas. Dia nengok tuh, tapi nengoknya kayak dingin tuh mang mukanya. Gini doang. Masih udah. Lah, saya kaget kan. Udah nih pasti nggak bener nih. Saya pikir kayak gitu tuh. Saya panggil lah Babe. Be. Saya ngomong ke Babe kan. Eta si Rizky kumaha, kunaon? Naon cenah? Eta cicing bae si Rizky. Beda naon? Nyaho. Nah Babe itu apa? Kayak ngaitin pancingan di besi tuh waktu itu. Ngaitin pancingan di besi bareng sama saya. Tuh Beh. Toel kan si Rizky sama Babe. Ki. Diem aja. Terus tiba-tiba tuh Babe itu pegang tangannya si Rizky. Terus didoain mang. Saya nggak tahu dia doa apa. Saya mikir, Babe orang bisa nih. Di situ semua ABK itu pada ngeliatin si Rizky dari jarak jauh, tapi nggak deketin mang, cuma liatin doang. Pas udah dibacain tuh tiba-tiba si Rizky pingsan. Waktu itu di pinggir kapal.
ABK yang di situ pada panik tuh. Pada panik, Tekong juga turun tuh Mang waktu itu. Turun, ngomong katanya, kunaon, nyahot cina, ngomong si Babe. Guys, bawa B ke kamar, kita istirahat. Ya udah, jadi Rizky itu dibawa sama ABK lain di kamar, digotong ke atas ke kamar ABK. Nah, si Rizky istirahat tuh Mang, suruh tidur. Di situ udah kata si Tekong ngomong, udah lanjut mancing, pikiran jangan kosong. Ngomong kayak gitu semua ABK. Di jam 3 nih Mang, lampu mati. Ya mungkin saya mikir juga kejadian si Rizky ya, lampu mati. Di situ kami udah nggak mancing sampai pagi Mang, pada istirahat. Saya itu kan mulut posisi kan asem tuh Mang. Saya rogoh kantong, wah lumayan lah ada sebatang kan. Ya udah saya ngerokok kan. Saya ngerokok, selang berapa menit nih, si Rizky sadar. Turun dia Mang. Turun dari kapal, dari atas kamar. Dia ambil makan lagi tuh. Saya ngomong, udah sadar? Tanya. Sadar apa aja? Udah kan. Saya pikir udah jangan ceritain lah dalam hati saya tuh. Nah si Rizky duduk tuh samping saya Mang sambil makan. Saya sambil ngerokok tuh lagi nyantai kan. Ada setengah ABK juga yang pada tidur, ada yang pada istirahat. Karena udah bersih-bersih juga. Di situ saya duduk sama si Rizky lagi nyantai, lagi ngerokok. Nah tiba-tiba nih Mang, saya kan posisi mata kan, muka kan ngelihat ke depan kapal. Jadi itu ada satu ABK yang kayak dilempar Mang ke laut. Lagi tidur. Saya kaget kan. Langsung kan saya teriak kan. Tolong. Waktu itu tuh. Tekong nongol. Semua ABK pada bangun. Ada yang lagi tidur bangun. Yang di kamar pada turun. Yang di belakang pada ngeliat. Apa? Itu si Aldo kejebur. Mana kata Tekongnya. Itu. Wah Tekong langsung bergegas Man turun. Semua pada panik kan di kapal. Panik turun. Ngeliat kan. Si Aldo juga udah minta tolong tuh. Tolong. Saking kerasnya kan. Mungkin panik. Dia juga gak bisa berenang mungkin ya. Si Rizky ngomong ke saya, ambil tali Jul, ambil tali. Ya udah kan. Dia ambil tuh talinya sama saya. Nih Nah dia ngiketin talinya. Tali kapal di pinggang tuh waktu itu. Pinggang, ikat. Terus dia ngomong, nih satunya nih, pegang. Lilitin di besi katanya. Ya udah saya lilitin besi kapal sambil ngulur. Dia jebur Mang. Jebur. Selamatin si Aldo tuh yang kejebur. Udah dipegang kan si Aldo posisi kan. Nah suruh Rizky bilang, tarik. Ya udah saya tarik tuh Mang sama ABK. 3 orang waktu itu narik. Saya narik pelan. Karena kan berat ya. Terus juga ada ombak sih. Tapi nggak terlalu gede Mang waktu itu. Tekong ngomong tarik. Tarik kan saya tarik terus. Nah setelah waktu udah mau deketin kapal, si Aldo udah keangkat tuh Mang. Udah di kapal, udah di atas kapal. Tapi si Rizky Mang. Si Rizky itu pas waktu kakinya udah naik satu, tiba-tiba itu muncul tuh sesosok yang kayak ratu Mang di depan muka kita semua. Jadi ABK itu pada ngeliat, kaget kan. Muncul, jadi dia itu gambarnya tuh di atas kepalanya itu ada mahkota cewek Mang waktu itu. Kayak cewek ada taringnya, terus ininya telinganya itu kayak telinga peri. Jadi rambutnya panjang, bawa tombak lah. Kayak gitu. Si Rizky kan posisi kan kaki udah ngangkat satu. Tiba-tiba narik tuh Mang. Si sosok itu narik kakinya si Rizky ke bawah. Wah, waktu itu di situ kan Tekong juga panik kan, megang tangannya si Rizky. Kami langsung narik tangannya si Rizky juga tuh. Ada yang narik tangannya si Rizky, saya narik talinya kan waktu itu.
tarik-tarikan waktu itu sama seseorang tadi. Tapi pas waktu narik talinya putus. Waktu itu mang saking nggak kuatnya putus. Rizky kebawa di dalam sama sesosok yang tadi, di bawah dasar laut waktu itu. Wah, di situ bener-bener pada kacau semua pikiran, semua pada panik. Wah, gimana ini si Rizky, gimana ini si Rizky. Wah, udah si Aldonya juga udah muntah-muntah di situ. Si Tekong langsung ngontek si bos mang yang punya kapal. Bos, gimana nih? Karena kan itu ngonteknya kan pakai radio tuh mang, radio yang di laut, yang bisa kontekan sama orang darat tuh, yang di darat. Ngontek kan. Bos, gimana nih, gimana? Ada yang meninggal katanya. Posisi kan kita kan belum tahu si Rizky meninggal atau belum, atau selamat atau enggak. Tapi Tekong udah ngomong kayak gitu ke bos. Nah, bos ngomong, ya udah, tutup lewang, pulang aja. Nah, di situ kan di pagi harinya itu kami itu di jam 4:30 lah, kami tutup lewang. Kapal kan ngangkat jangkar, disuruh Tekong angkat jangkar waktu itu. Nah, di saat mau arah balik, mesin kapal udah nyala juga. Saya ngeliat tuh sama si Petot, teman saya, ngeliat si Rizky kata saya kan, terus sampai teriak. Tekong lihat, mana itu. Nah, tapi anehnya nih mang, si Rizky posisinya tengkurap, kelihatan tangannya satu, mukanya ke bawah, tengkurap posisinya, bajunya sama yang dia pakai tadi malam. Nah, pada akhirnya Tekong langsung nyalain mesin, kapal ngedeketin si Rizky tuh. Pas udah ngedeketin mang, bikin kaget lagi mang, kita semua dibikin kaget sama si Rizky. Jadi itu posisinya itu Rizky itu udah setengah badan mang di situ. Setengah badan dari bahu ke perut sini, tangannya cuma ada satu waktu itu. Jadi badannya itu setengahnya itu udah nggak ada. Di situ kaget semua, loh si Rizky kok kayak gini. Tapi anehnya nih mang, pas saya ngeliat si Rizky tuh badannya itu rapi mang. Kalau pikir-pikir ya, dimakan ikan kan pasti ada hancurnya tulang-tulang kan. Kalau ini rapi, kayak dipotong sama benda tajam lah, kayak samurai gitu, rapi banget. Ya udah kan, Tekong ngomong, angkat si Rizky, angkat rame-rame tuh, pakai tali, angkat, tarik. Ya saya juga nangis ya, karena kan temen selama 3 bulan selalu bersama, banyak ngomong kan orangnya. Ya pada akhirnya Tekong itu ngomong, masukin ke plastik cumi katanya, masukin sama Tekong di plastik cumi, terus dimasukin freezer mang. Jadi di dalam freezer itu apa aja isinya? Cuma tangan satu, yang kanan, dada, bagian dada sama muka. Sebelah ini habis semua? Semuanya sebelahnya habis waktu itu. Hilang mang. Terus kapal langsung arah pulang. Setelah perjalanan arah pulang, kami nggak turun di pelabuhan, tapi di tempat bongkaran mang waktu itu. Nyampe di kan jam 7 tuh mang, karena perjalanan. Nah, terus bongkaran sampai siang di jam 12. Pas bongkaran, si Tekong ngomong-ngomong tuh mang ke bos, bisik-bisik. Saya ngedenger mang waktu itu mang, dia ngomongnya, gimana main si Rizky bos. Nah bos ngomong lagi tuh, nanti aja terakhiran dikeluarin. Di situ saya juga mikir, gimana ini ke depannya kan. Saya juga panik mang waktu itu di situ mang, takut kebawa kan,
saya nggak tahu apa-apa. Udah selesai bongkaran nih mang, bos pergi naik mobil sama orang tuanya. Selesai bongkaran waktu itu. Orang tua siapa? Orang tua bosnya mang. Dan di jam 1 nih mang, bos balik lagi jam 1 siang. Nah terus bos ngomong ke Tekong, keluarin mayat si Rizky, sambil bisik-bisik mang. Nah di situ juga ada Babe posisinya. Babe langsung sama Tekong ngeluarin mayat si Rizky yang dipelisir mang. Pelisirnya itu kan kayak palka gitu yang di bawah kapal. Tekong turun ke bawah, ngangkat pakai plastik tapi tutupin kayak karung gitu, diangkat sama Tekong. Babe yang nampanin ke bawah. Waktu itu saya ngeliat karena saya di depan waktu itu. Nah bos ngomong ke Tekong mang, ngomongnya ada nggak yang keluarga bisa dihubungin. Nah Tekong langsung ke kamar ngambil surat-surat waktu itu, ngambil surat-surat yang mungkin datanya si Rizky ya, kasihin ke bos. Nih bos katanya. Nah langsung bos keluar dari kapal, turun dari kapal, bos langsung nelpon. Di situ juga kan ada nomor teleponnya si Rizky tuh. Bos nelpon kan. Kalau omongan bos sama orang tuanya Rizky saya nggak tahu mang, karena nggak kedengeran waktu itu. Nah di situ semua ABK kan masih ada yang di kapal, masih ada di kapal tuh. Nah karena juga kan belum waktunya pulang, ya kan. Setelah bos telepon sama orang tuanya si Rizky nih mang, bos pergi lagi tuh. Tapi nggak naik mobil mang, jalan ngarah kiri. Saya nggak tahu dia ngarah kemana, ke kiri tapi ngarahnya itu kemana saya nggak tahu mang. Mau kesini saya nggak tahu. Setengah dari ABK nih ngomong mang ke Tekong, Kong kalau kayak gini mah mending kita pulang aja. Tekong ngomong kan, ketahu tanya bos aja. Dan ini kan udah bongkaran nih, ya udahlah pulang. Meskipun kontrak belum habis juga namanya di darat, kita udah harus pulang dong, nggak usah di kapal terus. Mau nunggu sampai 4 bulan katanya. Udah saya pulang aja lah. Nah karena kan kapal juga posisi nggak hasil tuh mang waktu itu, cuma dapat setengah palka karena juga ada kejadian si Rizky kan. Dan akhirnya setengah dari ABK itu pulang tuh dari kapal. Pas sorenya orang tuanya si Rizky dateng mang ke kapal. Di situ nangis-nangis tuh. Tapi posisinya nih mang, bosnya nggak ada. Cuma Tekong sama Babe yang di depan itu, yang hadepin orang tuanya si Rizky. Jadi siapa yang ngubungi orang tuanya itu? Si bos. Si bos langsung? Iya si bos langsung. Tapi posisi waktu orang tuanya si Rizky datang nih mang, bosnya kabur ya? Iya bosnya kapal udah nggak ada, pergi, nggak balik lagi. Di situ orang tuanya Rizky nangis. Kenapa bisa jadi begini? Di situ juga saya nangis kan. Waktu itu si orang tuanya Rizky juga mohon kenapa harus jadi kayak gini ke Tekong, ke Babe. Tekong cuma nunduk doang mang waktu itu mang, saya ngeliat nunduk aja, nggak bisa jawab kan. Mana anak saya katanya, dibawalah sama keluarganya si Rizky. Waktu itu dibawa. Saya juga di situ ngerasa teman kenapa bisa jadi kayak gini kan gitu. Dibopong lah sama ayahnya si Rizky, ditaruh di mobil. Orang tuanya Rizky itu pulang naik mobil kan, pulang. Terus saya juga ngerasa sedih juga. Nah besoknya nih mang, si orang tuanya si Rizky ini datang lagi ke kapal. Posisi bos belum datang mang waktu itu di kapal. Karena kan semua ABK itu kan setengahnya masih ada di kapal tuh, termasuk saya, Babe, Tekong, dan ABK lainnya. Setengah masih di kapal, setengah lagi ada yang pulang. Karena kan kita posisi kan udah di darat, jadi mikir udah boleh pulang lah.
belum habis kontrak juga sih. Saya udah tetap di kapal lah, ngikutin apa kata bos. Di situ orang tuanya Rizky datang di siang hari, langsung orang tuanya Rizky itu bawa ustadz mang waktu itu mang, putih semua, ustadz kayak ustadz aja lah gimana. Nah terus orang tuanya Rizky ngomong ke Tekong, maaf pak, mau ngelidikin kapal katanya. Nah sama Tekong dipersilakan tuh bang waktu itu. Saya kan nggak tahu apa-apa tuh bang, cuma bawa ustadz sampai bawa ustadz kayak gitu ya. Si ustadznya itu langsung bang meremin mata waktu itu, saya lihat itu sambil tangannya itu ngeliatin kemana gitu di arah kapal. Selang berapa menit, gak nyampe semenit 2 menit lah. Jadi si ustadznya itu ngomong ke ibunya si Rizky, ibu mau tahu nggak kenapa kapal kayak gini katanya. Nah ibunya Rizky mau tahu banget kan di situ kan. Saya juga ngikutin tuh mang, dia di belakang. Katanya udah yuk sini ikut saya katanya. Ustadz yang dibawa sama orang tuanya si Rizky itu. Di situ tuh ada ibunya, ada ayahnya mang waktu itu mang. Ngikutin lah si Pak Ustadz itu naik ke atas kamar ABK, tempat-tempatnya tali kayu di situ mang, di kapal itu. Saya kan ngikutin dari belakang tuh, tapi saya nggak ngikutin sampai atas mang. Saya berhenti sebentar. Saya udah ke atas itu, posisi Pak Ustadznya itu sama ibunya Rizky sama ayahnya Rizky, Tekong, Babe juga kan udah di atas kan waktu itu. Tadi tangannya Pak Ustadz itu udah kekepin kain warnanya putih waktu itu mang. Nah anehnya nih mang, waktu saya ke kamar ABK nih nggak ada kain putih di situ mang, di atas kamar ABK itu. Pas udah digegem dibuka sama Pak Ustadz, nih ibu mau lihat nggak katanya, kenapa kapal kayak gini. Dibukalah sama Pak Ustadz, ditunjukin ke orang tuanya Rizky tuh mang. Pas ditunjukin itu kayak kotak, nemuin kotak kecil lah, sedang segini. Pas dibuka itu ada dalamnya itu ada boneka itu. Bonekanya itu kecil, warnanya putih. Kayak boneka santet itu, tapi kecil, warna putih bonekanya. Nah digegem, pas udah diliatin sama orang tuanya si Rizky, bonekanya itu digegem sama Pak Ustadz. Digegem terus, dilempar tuh sama Pak Ustadz tuh. Dilempar, tiba-tiba bonekanya kebakar mang di situ. Orang tua Rizky kaget kan, kok langsung kebakar gitu ya, saya pikir kan. Nah terus Pak Ustadz nanya lagi tuh ke orang tuanya si Rizky, bu mau lihat lagi nggak katanya. Saya mikir mau lihat lagi apa ya. Nah Pak Ustadz ngomong tuh, ibu sini ikut saya katanya, sama bapaknya juga. Di situ juga Babe, Tekong pada kaget habis ngeliat kayak gitu. Nah si Pak Ustadz turun, orang tuanya Rizky turun, Babe sama Tekong juga turun waktu itu. Saya masih di atas mang, posisinya waktu itu mang di atas. udah ngeliat kayak gitu kan, kejadian kayak gitu, tanpa pikir panjang saya turun ke bawah. Nah Pak Ustadz terawang lagi tuh mang, sambil merem matanya, tangannya itu kayak ngarahin sesuatu. Dan anehnya itu di kamar Tekong mang waktu itu, di kamar di dalam. Katanya, nih bu bentar ya saya ambilin. Iya pak. Nah pas udah diambilin, saya kan nggak tahu tuh bang, karena kan rada jauh ya. Ini posisi saya, ini orang tuanya Rizky tuh, si Pak Ustadz udah masuk. Di situ juga Tekong sama Babe bersampingan sama orang tuanya si Rizky. Si Pak Ustadz naik ke atas, tiba-tiba Pak Ustadz keluar itu dia bawa kotak mang gede, dan dibuka di depan orang tuanya Rizky itu. Yang saya lihat juga mang, dupa sama menyan mang. Dan ngomong si Pak Ustadz itu
ke orang tuanya si Rizky sama ke ABK lain termasuk saya. Nih katanya, kapal ini nih persugihan. Nah di situ saya kaget kan. Si orang tua Rizky ini juga ngomong, berarti bener Pak, ada kaitannya dengan anak kita. Kemarin Mama dapat mimpi, sebelum si Rizky berangkat itu dapat mimpi katanya. Ya udah dibawalah sama Pak Ustadz keluar, turun dari kapal. Orang tuanya Rizky ikut di belakang, Tekong juga ikut nganterin. Di situ saya panik kan. Gimana ini, takut kenapa-napa kan. Saya orang baru. Tadi kapal nggak hasil apa, takut kenapa-napa. Nah tiba-tiba selang sejam nih Mang, bos datang yang punya kapal tuh. Terus ngomong ke Tekong, gimana katanya. Tekong ngomong juga Mang, gimana apa bos, ya tadi ada orang tuanya si Rizky. Nah bos di situ diem aja tuh Mang, nggak ngejawab. Terus kami ABK itu termasuk Babe juga ngomong ke Tekong, udah mending pulang aja Kong, takut kenapa-napa. Serendak sih tuh Mang ngomong bareng, karena panik juga sih, saya juga panik kan baru. Nah Tekong ngomong ke bos, udah bos mending pulang aja kitanya, lagian juga udah bongkaran, masa mau nunggu di sini sampai kapan. Nah bos cuma ngeluarin uang, titipin ke Tekong, ngomongnya nih uang buat ongkos kalian balik. Udah selesai Mang, gitu doang bos ngomongnya. Setelah bos udah ngasih uang, bos pergi, lalu Tekong ngomong, nih dikasih bos katanya, udah kemas-kemas barang langsung kita pulang. Ya udah kan, saya dengan paniknya langsung kemas barang, baju apa diambilin semua, ABK juga termasuk Babe, wakil Tekong juga kemasin barang, udah pulang. Dan di situ saya pulang dengan Babe, ABK, terus Tekong sama wakil, satu bis. Kami menuju ke terminal itu, menuju bis arah Cirebon. Tapi kapal itu sampai sekarang masih ada ya? Ngomong-ngomong sih baru dengar tadi di info dari Tekong, saya kan punya nomornya tuh, tenggelam kapalnya, kena badai. Tenggelam? Iya. Setelah kejadian itu ya? Ya berapa bulan kan kemudian? Berapa minggu, katanya di Agustus bulan ini tenggelam di angka 12. Jadi dia melakukan pesugihan apa tuh? Kira-kira? Persugihan, jadi dia itu kayak persugihan mancing sih Mang. Supaya rame gitu ya? Iya, tapi rame. dengan tumbal. Iya. Si Rizky ini jadi tumbal ya? Kemungkinan Mang. Kemungkinan gitu. Atau udah banyak yang meninggal sebelumnya? Nggak tahu. Nggak dengar karena kabar? Saya kan baru di situ. Baru kejadian itu doang, yang si Rizky. Jadi hampir semua kapal ikan ini ya? Iya. Pakai begitu-begituan ya? Hampir Mang. Supaya tangkapannya banyak gitu ya? Iya. Oke, dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan dan ambil positifnya ya. Hati-hati bekerja di laut begitu mungkin. Iya. Hati-hati aja bekerja di laut, kuatin mental, kuatin fisik, karena musibah kita nggak ada yang tahu kapan datang, kapan tibanya. Dan banyaklah berdoa kepada Tuhan dan jangan berdoa kepada makhluk ciptaannya. Menjadi anak buah kapal bukanlah pilihan yang mudah. Hari-harinya ditemani laut yang tak selalu tenang, dan sunyi yang hanya dimengerti oleh mereka yang berminggu-minggu terapung demi mencari penghasilan. Di tengah samudera luas, Jul menjadi saksi bisu atas kepergian kawan seperjuangannya yang tak masuk akal. Yang ia takutkan kini bukan hanya badai atau gelombang, melainkan kemungkinan bahwa suatu hari nasib buruk yang sama bisa menjemput dirinya. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.